Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Tri Utami Maharani dengan nomor induk 202100800040. Saya berasal dari kelas MN 21C di Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis atau CVP adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Dalam CVP, perusahaan dapat menghitung berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break-even point. Selain itu, CVP juga memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga jual yang tepat untuk produknya. Analisis CVP sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mengetahui titik impas dan harga jual yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan efisien operasional dan meningkatkan laba. Selanjutnya, komponen analisis CVP. Ada 3 komponen utama dalam analisis CVP: biaya tetap, biaya variabel, dan margin kontribusi. Biaya tetap adalah biaya yang tidak merubah terlepas dari volume penjualan, seperti sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan volume penjualan, seperti bahan baku atau biaya produksi. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual dan harga variabel. Margin kontribusi digunakan untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Semakin tinggi margin kontribusi, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya adalah titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak menghasilkan laba maupun rugi. Dalam CVP, perusahaan dapat menghitung berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Titik impas dapat dihitung dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan harus memperhatikan titik impas, karena jika penjualan di bawah titik impas, perusahaan akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika penjualan di atas titik impas, perusahaan akan menghasilkan laba. Selanjutnya, ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi dampak perubahan pada satu atau beberapa variabel terhadap hasil-hasil analisis CVP. Variabel yang dapat dipertimbangkan antara lain harga jual, biaya variabel, dan volume penjualan. Dalam analisis sensitivitas, perusahaan dapat mempertimbangkan skenario yang berada dan melihat bagaimana perubahan pada variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi laba. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Keuntungan analisis CVP. Analisis CVP memiliki beberapa keuntungan bagi perusahaan. Pertama, analisis CVP dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang tepat untuk produknya. Kedua, analisis CVP dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengetahui titik impas dan biaya-biaya yang perlu dikurangi. Ketiga, analisis CVP dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis jangka panjang. Namun, analisis CVP juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, analisis CVP hanya efektif jika biaya tetap dan biaya variabel dapat diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua, analisis CVP hanya memberikan informasi tentang satu produk atau layanan tertentu, sehingga perusahaan harus melakukan analisis yang
yang berbeda untuk setiap produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Cost Volume Profit Analysis atau CVP adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Dalam CVP, perusahaan dapat menghitung berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break-even point. Selain itu, CVP juga memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga jual yang tepat untuk produknya. Analisis CVP sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan mengetahui titik impas dan harga jual yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan laba. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. See you next time.